kelas PPKN. Salam veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Setelah lama kita tidak berjumpa dalam tatap muka, maka hari ini saya akan bertemu kembali. Saya akan mengajar PPKN kelas 10 bab 7, yaitu wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Pada bab 7 ini ada 4 pokok-pokok materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah tentang wawasan Nusantara yang berisi tentang pengertian, hakikat, asas-asas, dan unsur-unsur wawasan Nusantara. Kemudian yang poin B adalah kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Sementara yang ketiga atau yang C adalah aspek Trigatra dan Pancagatra atau yang sering disebut dengan aspek Astagatra. Kemudian yang keempat D adalah peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Nah, pada hari ini kita akan belajar hanya poin A dan B, ya, hanya untuk 2 pokok bahasan pada pertemuan kali ini, yaitu maka diharapkan setelah pertemuan kita hari ini kalian semua bisa mengerti, bisa mampu menjelaskan tentang pengertian, tentang hakikat, asas-asas, dan unsur-unsur wawasan Nusantara. Kemudian yang kedua, setelah pertemuan ini kalian mampu menganalisis kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Coba kita lihat peta berikut ini, ya. Ini adalah peta Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan. Bisa kalian lihat di sini, di situ ada batas-batas garis merah. Itu menunjukkan apa? Ya, itu adalah menunjukkan laut teritorial. Kalau kalian masih ingat, materi ini terkait dengan materi bab 1 ketika kita membahas tentang wilayah laut, di mana ini merupakan hasil dari usulan Juanda, yaitu namanya Deklarasi Juanda, di mana hasilnya adalah menginginkan laut teritorial Indonesia adalah sejauh 12 mil. Diukur dari mana? Diukur dari titik terluar, pulau-pulau terluar Indonesia. Hal ini menyebabkan wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan, ada pulau besar, ada pulau kecil, itu menjadi satu kesatuan, tidak terpisahkan oleh lautan bebas, ya. Itu. Jadi keinginan Juanda adalah supaya wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan itu adalah menjadi satu kesatuan. Karena sebelumnya ketika zaman Belanda, itu wilayah laut teritorial Indonesia hanya sejauh 3 mil, diukur dari tiap-tiap pulau, masing-masing pulau, sehingga menyebabkan antar pulau Sumatera misalnya, Kalimantan, Jawa itu ada lautan-lautan bebas. Nah, kemudian kita lihat di sini perjuangan Deklarasi Juanda akhirnya membuahkan hasil di PBB, yaitu pada tahun 82 dengan UNCLOS-nya. Apa itu UNCLOS? Masih ingat? UNCLOS adalah United Nations Convention on the Law of the Sea, di mana hasilnya di situ ada 5, ya. Di antaranya ada laut teritorial sejauh berapa? 12 mil yang diukur dari titik terluar, pulau-pulau terluar Indonesia. Yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif sejauh berapa? Yaitu 200 mil dari garis pantai. Kemudian ada zona bersebelahan berapa? 24 mil dari garis pantai atau 12 mil dari laut teritorial. Kemudian juga ada yang namanya landas benua, yaitu wilayah laut sejauh lebih dari 200 mil, dan ada landas kontinen, yaitu dasar laut serta tanah di bawahnya, ya. Tuh. Nah, dasar inilah, ya, hasil Deklarasi Juanda yang kemudian dikuatkan dalam UNCLOS, ini yang kemudian melahirkan yang namanya wawasan Nusantara. Ya, jadi supaya semua ketika Indonesia, rakyat, pemerintah, pejabat negara itu dalam berpikir memutuskan sesuatu itu memandang sebagai satu kesatuan wilayah yang merupakan satu kesatuan. Nah, kemudian kita akan bahas lagi tentang pengertian wawasan Nusantara. Kalau dilihat dari asal usul
berasal dari kata wawas, yaitu dari bahasa Jawa yang berarti pandangan atau penglihatan, dan kata Nusantara yaitu dari asal katanya nusa dan antara. Nusa itu berarti pulau, antara itu berarti antar dua unsur. Nah, di sini antar dua unsur itu apa? Bisa berupa yaitu laut atau samudra. Jadi berdasarkan asal usul katanya, bisa disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang seseorang terhadap kesatuan pulau dan wilayah geografis sebuah bangsa. Nah, ini ada beberapa pendapat, ya, saya ambilkan hanya 2 saja, yaitu pendapat dari kelompok kerja Lemhanas. Mereka mendeskripsikan pengertian wawasan Nusantara adalah sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan keragaman lingkungan yang bernilai strategis dan mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa yang terhimpun di berbagai pelosok Indonesia demi menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini kata poinnya adalah bagaimana memandang sikap diri dan lingkungan yang strategis, ya, Indonesia itu untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kemudian dalam TAP MPR tahun 93 maupun tahun 98, yaitu tentang GBHN, di sini juga merumuskan tentang apa itu wawasan Nusantara, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Jadi bagaimana suatu negara untuk bisa mencapai tujuan nasional, yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Jadi ketika menilai diri dan lingkungannya itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita membahas tentang pengertian, kita akan membahas tentang hakikat wawasan Nusantara. Apa itu hakikat wawasan Nusantara? Di sini adalah bagaimana cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal ini bisa diartikan bahwa setiap masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jadi tidak boleh egois memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kepentingannya, golongannya, dan kelompoknya, tapi mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap mengambil kebijakan atau keputusan. Nah, yang ketiga kita akan bahas tentang asas-asas wawasan Nusantara. Apa saja asas-asas wawasan Nusantara? Ya, ada 6, ya. Yang pertama adalah kepentingan yang sama. Jadi ketika mau mengambil suatu keputusan kebijakan harus ada konsensus, ada kesepakatan bersama, yaitu kepentingan yang sama. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Adil itu artinya apa? Seimbang, tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, ya. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran. Ya, jujur di sini adalah transparansi, keterbukaan, tidak ada sesuatu yang ditutupi. Kemudian solidaritas. Nah, pada saat sekarang ini dibutuhkan sekali yang namanya solidaritas, kepedulian terhadap orang lain, ya, pada saat COVID-19 saat ini. Jadi solidaritas ini sekarang sedang diuji. Apakah bangsa Indonesia, rakyatnya punya solidaritas atau hanya mengutamakan kepentingan sendiri. Nah, kemudian yang kelima adalah kerjasama. Kerjasama itu adalah melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan nasional tentu saja bagi suatu negara. Kemudian yang terakhir adalah kesetiaan. Jadi kesetiaan kita terhadap negara, ya, cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme di sini. Mau rela diri, mengorbankan diri demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat adalah unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur wawasan Nusantara di sini ada 3. Yang pertama adalah wadah, isi, dan tata laku. Nah, wadah di sini adalah meliputi wilayah Nusantara
serta organisasi negara yang merupakan unsur kesatuan yang utuh. Jadi wadah itu tempat di mana negara itu ada, yaitu berupa wilayah Nusantara dan organisasi negara itu. Jadi dari lembaga negaranya, ya perangkatnya, aparatur negaranya. Kemudian isi wawasan Nusantara itu berupa aspirasi serta cita-cita bangsa Indonesia yang terwujud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Jadi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat cita-cita, memuat tujuan, aspirasi dan keinginan bangsa Indonesia. Kemudian tata laku. Tata laku adalah tindakan atau kegiatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan falsafah hidup Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, meliputi tata laku batiniah dan lahiriah. Jadi batiniah itu artinya semangat kita, ya, spirit kita, yang kita harapkan itu juga sesuai dengan Pancasila. Jadi semuanya beriman, bertakwa, memiliki nilai kemanusiaan, kemudian cinta terhadap bangsa, bermusyawarah, demokrasi, dan adil. Nah, tingkah laku lahiriah adalah apa yang kita lakukan dalam fisik kita, kelakuan kita, kehidupan kita sehari-hari. Apakah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak. Kemudian berikutnya kita akan membahas poin B. Yang tadi yang A cukup jelas ya. Nah, kita akan melanjutkan poin B, yaitu membahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara bagi negara Indonesia adalah sebagai landasan visional. Kalau kita mengenal ada landasan ideologi, ideal, yaitu Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia adalah sebagai landasan visional, yaitu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Jadi arahnya supaya jelas, ya. Kemudian sebagai fungsi yang berikutnya adalah fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi ini memiliki 4 ya, ada fungsi WANUS itu ada 4, yaitu konsepsi ketahanan nasional, wawasan pembangunan, wawasan pertahanan keamanan, dan wawasan kewilayahan. Konsepsi ketahanan nasional di sini memegang peranan dan perencanaan dalam pembangunan pertahanan keamanan serta kewilayahan. Sementara wawasan pembangunan meliputi unsur-unsur yang lebih kompleks seperti kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, yang ketiga adalah fungsi wawasan pertahanan dan keamanan itu sendiri, yaitu pandangan geopolitik Indonesia yang meliputi tanah air Indonesia dan segenap wilayah kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat fungsinya adalah sebagai wawasan kewilayahan, yaitu pembatasan wilayah negara guna menghindari sengketa dengan negara-negara tetangga. Jadi kalau wawasan Nusantara itu berfungsi, maka tidak akan lagi ada yang namanya konflik perbatasan antar negara. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang tujuan wawasan Nusantara itu sendiri. Wawasan Nusantara di sini bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerahnya. Jadi apa yang dicita-citakan dan yang merupakan tujuan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat itu juga diwujudkan dalam tujuan wawasan Nusantara. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang merupakan
tujuan nasional yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga merupakan tujuan dari wawasan Nusantara. Jadi mengutamakan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, dan daerah. Saya rasa pertemuan kita hari ini cukup di sini. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga Tuhan menjadikan kita manusia yang semakin mencintai keberagaman dan keanekaragaman bangsa dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Salam Veritas.